Saya mengakui Bang Zuma itu luar biasa menguasai ini. Biasa aja Bang, biasa. Proses belajar Cuman aja. ada yang yang pengen saya tanya sama Abang Siap. tentang itu boleh. Boleh, silakan. Jadi sering Abang sampaikan kan agama Islam itu sesuai dengan logika, Iya, sejalan dengan betul. logika. Benar. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, coba dulu Abang bacakan itu 2 kalimat syahadat dalam bahasa Indonesia. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di situ itu yang mau saya tanya sama Abang, kenapa Silakan. harus bersaksi? Hmm. Sementara kan Nabi Muhammad itu kan tahun berapa Bang kalau bisa tahu jadi nabi? Dia di abad ke-7. Ya, di abad ke-7. Sekarang kan sudah abad 20 berapa? Di atas 20. Jadi Iya. kalau seandainya saya mau masuk Muslim, kenapa harus bersaksi? Itu yang mau saya tanya. Iya, baik. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kita, kami umat Islam, harus mempersaksikan Tuhan kami sesuai dengan kaidah Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Apa kaidahnya? Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah menyatakan dirinya bahwa dia menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dirinya. Dan dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Artinya bahwa keberadaan Tuhan kami rasakan pada diri kami sebagai seorang muslim. Bahwa kami tidak bisa mengatur ritme jantung, nadi, pertumbuhan apapun organ yang ada dalam tubuh kami nggak bisa tahu, kami nggak bisa ngatur itu. Siapa yang mengatur itu? Dialah Allah. Maka kami bersaksi bahwa Tuhan tidak perlu kami cari. Tuhan itu menyatakan diri pada diri kami sendiri. Kami datang ke bumi tidak pernah berbicara jadikan kami sebagai manusia, jadi wanita, jadi perempuan, lahir di tahun sekian. Tidak ada itu. Seketika kami ada di bumi dengan konsep sesuai dengan apa yang ada. Artinya bahwa Tuhanlah yang mengadakan kami, maka kami bersaksi. Harus kami bersaksi. Kami ciptaan Tuhan. Kami mempersaksikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga menarasikan begini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kebesarannya di segenap penjuru dan pada diri manusia. Artinya bahwa dengan melihat alam semesta ini, Tuhan sedang menyatakan kalau dia itu ada. Tuhan memperlihatkan jejak keberadaan dirinya. Maka kami menyatakan, kami bersaksi Tuhan itu ada. Dialah Tuhan satu-satunya tadi yang lain yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Berbeda dengan agama di luar Islam, mereka menyatakan Tuhan mereka ada setelah mata mereka melihat Tuhan mereka itu betul-betul wujud, berupa manusia, berupa burung dan seterusnya. Kami enggak. Dengan melihat alam semesta kami sudah menyatakan iman. Oh, Tuhan itu ada. Ini buktinya. Ada siang dan malam, ada hujan, ada bumi, ada lautan, ada gunung dan semua. Inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Maka kami bersaksi Tuhan yang ada itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Mau sampai kapan kesaksian itu ada? Sampai kapanpun kesaksian itu tetap ada, sebab alam semesta ini akan tetap ada. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kami bersaksi 1400 tahun silam beliau ada. Dan sampai hari ini beliau masih ada. Ini buktinya, beliau masih ada. Jadi kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu ada. Dan kami bersaksi bahwa keberadaannya benar-benar mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada jalan keselamatan. Kami tidak mendengarkan dari orang lain seperti kesaksian-kesaksian orang, enggak. Tapi kami mendengarkan dari ajarannya langsung, yaitu Al-Quran. Dari mana kami tahu bahwa Al-Quran itu ajarannya langsung? Karena tidak akan mungkin ada kekuatan di atas muka bumi ini yang lebih hebat daripada Quran. Makanya Al-Quran itu setinggi apapun pengetahuan manusia,
tidak bisa kemudian mendikte Al-Quran. Tapi Al-Quran selalu di atas, pengetahuan manusia selalu di bawah. Makanya Al-Quran tidak pernah direvisi. Berbeda dengan kitab yang lain, bisa direvisi karena pengetahuan manusia lebih tinggi dari pengetahuan Tuhannya. Makanya pengetahuan Tuhannya tertinggal oleh zaman, pengetahuan Tuhannya ketinggalan oleh modernisasi, maka manusia yang lebih hebat daripada firman Tuhannya harus merubah dan mengoreksi, merevisi firman Tuhannya supaya lebih cocok dengan zamannya. Al-Quran tidak mensifati sifat itu. Maka kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benarlah Nabi, disebabkan karena Al-Quran ini tidak ada ilmu yang bisa menyamainya. Sedangkan beliau buta huruf. Tidak mungkin beliau yang buta huruf ini bisa belajar Torah, belajar Injil, itu tidak mungkin. Tetapi kenapa sesempurna itu kemudian pemberitaannya tentang umat terdahulu dan seterusnya. Maka kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benarlah utusan Tuhan. Seperti itu adanya. Silakan. Oke, Bang. Sekarang mantap penjelasannya, cuman tinggal saran lah dari aku sekarang. Boleh Bang, silakan. Sarannya, kalaupun ada yang naik ke rumah Abang, yang gimana lah gue bilang, yang tidak cocok lah, saranku jangan diladeni lah, supaya jadi rumah Abang itu jadi berkah gitu. Siap. Itu aja mungkin dari Oke, aku. thank you Bang, thank you nasihatnya, luar biasa. Salam kenal Bang ya. Salam kenal. Oke, sip. Ini teman-temanku, kalau semua saudara-saudara kita non-muslim seperti beliau, ya tidak mungkin juga kita mau melakukan apa yang diterangkan Al-Quran, illalladzina zalamu minhum. Al-Quran menerangkan, ajarlah manusia, janganlah kau berdebat dengan mereka kecuali dengan cara-cara yang baik. Serulah mereka kepada Tuhanmu dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan ingin mendatangkan hidayah itu dengan berbagai macam cara. Allah ingin mendatangkan hidayah itu kepada siapapun dengan cara mereka menyimak, dengan cara mereka mendengarkan, dengan cara mereka benci. Ada yang membenci Bang Suma, ada. Tapi ujung-ujungnya apa? Bang Suma, aku nyerah. Aku nyerah Bang Suma.